Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristensiana Lauazi. Saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah pemikiran ekonomi dalam gerakan Benteng, gerakan Safruddin, gerakan Alibaba, gerakan Asad, rencana program 5 tahun, nasionalisasi perusahaan, dan Munaf. 1. Gerakan Benteng. Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi Indonesia. Istilah benteng dari ide Sumitro ini diberikan karena pada dasarnya program tersebut berusaha membangun kewirausahaan pribumi agar mampu membentengi perekonomian negara yang baru merdeka seperti Indonesia. Gunting Safruddin. Pemerintah selain melakukan upaya perbaikan jangka panjang, juga melakukan upaya perbaikan jangka pendek untuk menguatkan perekonomian, salah satunya yang dikenal dengan istilah Gunting Safruddin. Gunting Safruddin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Safruddin Prawinegara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta kedua, yang mulai berlaku pada jam 8 tanggal 10 Maret 1950. Menteri Keuangan Safruddin Prawinegara mengambil kebijakan memotong uang dengan memberlakukan nilai setengahnya. Gerakan ekonomi Alibaba, artinya bentuk kerjasama ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikan dengan Ali dan pengusaha Tionghoa yang diidentikan dengan Baba. Program ini adalah 1. Untuk memajukan perusahaan pribumi, 2. Agar para pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional, 3. Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. 1. Gerakan Asad merupakan suatu gerakan ekonomi yang diprakarsai Mr. Asad yang merupakan Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Natsir. Gerakan Asad memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari persaingan dengan pengusaha asing terhadap gerakan ini terlihat dari pernyataan yang dikeluarkan pemerintah pada Oktober 1956 bahwa pemerintah akan memberikan lisensi khusus pada pengusaha pribumi. Yang berikut nasionalisasi perusahaan adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik pribadi swasta menjadi milik umum. Apabila suatu perusahaan dinasionalisasi, negara yang bertindak sebagai pembuat keputusan. Selain itu, para pegawainya menjadi pegawai negeri. Lawan dari nasionalisasi adalah privatisasi. Yang terakhir adalah Munaf, adalah kebijakan pemerintah RI di bidang ekonomi, keuangan, dan politik dengan menyelenggarakan musyawarah nasional. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.